Shalom dan selamat pagi buat anak-anak teacher yang ada di rumah. Bapak harap semuanya sehat dan tetap ikuti protokol kesehatan. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk mapel tematik di tema yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 2, dan kita masuk pembelajaran yang kelima. Langsung aja ke materinya. Faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Sebenarnya ini kita sudah pelajari di pembelajaran keempat ya. Hari ini kita akan mengulang lagi dan memperdalam di pembelajaran kelima. Yang pertama adalah pengaruh kesehatan. Kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi semua manusia. Karena tanpa kesehatan yang baik, maka setiap manusia akan sulit dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Intinya, di sana kesehatan itu adalah hal yang sangat-sangat penting bagi manusia. Ya, terlebih anak-anak teacher juga yang ada di rumah harus selalu menjaga kesehatan. Oke, kita baca teksnya. Adakah temanmu yang hari ini tidak masuk sekolah karena sakit? Orang yang sedang sakit akan malas melakukan kegiatan apapun. Orang sakit akan malas untuk makan karena lidahnya terasa pahit, berbeda dengan orang yang sehat. Ya, kalau di sana ditanya, adakah temanmu yang hari ini tidak masuk sekolah karena sakit? Ya, mungkin anak-anak teacher di kelas 1 atau di kelas 2 pernah mengalami sakit dan tidak bisa pergi ke sekolah, ya, tidak bisa belajar seperti biasanya, dan mungkin anak-anak teacher sudah tahu bagaimana rasanya sakit, ya, pasti tidak enak, ya. Mau makan juga tidak selera. Karena apa? Karena lidah kita akan terasa pahit, ya. Jadi itulah pentingnya anak-anak teacher menjaga kesehatan. Karena apa? Karena itu adalah hal yang sangat penting yang harus anak-anak teacher jaga, ya, harus perhatikan, ya. Itu juga nanti akan kita belajar, itu berhubungan dengan pola makanan, ya, yang sudah kita pelajari di pembelajaran keempat. Yang kedua, ya, pengaruh makanan bergizi seimbang, ya. Ini tadi yang Bapak katakan bahwa ini kita sudah belajar di pembelajaran 4, yaitu kita sudah belajar tentang di sana 4 sehat 5 sempurna. Kalau anak-anak teacher masih ingat, Bapak bilang 4 sehat itu ada nasi, ada lauk, ada sayuran, dan ada buah-buahan. Dan 5 sempurna itu adalah ditambah susu, ya. Tadi anak-anak teacher itu harus selalu ingat dan harus selalu memakan, ya, makanan 4 sehat 5 sempurna. Kalau nggak bisa minum susu nggak apa-apa, ya. Tapi 4 sehat yang tadi harus selalu itu yang dikonsumsi oleh anak-anak teacher. Karena apa? Itu sangat berpengaruh buat perkembangan dan pertumbuhan anak-anak teacher, ya. Oke, kita baca teksnya. Manusia makan untuk mendapatkan energi. Dengan energi, kita dapat melakukan semua kegiatan. Makanan diperlukan untuk tumbuh menjadi lebih tinggi dan besar. Selain itu, makanan juga diperlukan untuk menjaga kesehatan tubuh. Apa saja makanan yang kamu makan setiap hari? Ya, kalau ini ditanya, kemarin kita sudah ada tugasnya untuk membuat menu sarapan pagi, ya, sarapan, makan siang, dan makan malam, ya. Makanan ada yang berasal dari tumbuhan dan hewan. Makanan dari tumbuhan dibedakan menjadi sayuran, buah, umbi, dan biji-bijian. Makanan yang berasal dari hewan digunakan sebagai lauk pauk. Contohnya seperti daging yang kamu konsumsi setiap hari. Oke, berikutnya. Pengaruh istirahat, rekreasi, dan olahraga. Ini juga sangat penting. Kenapa penting? Karena ketiga ini sangat bermanfaat, ya. Apa manfaat istirahat? Ya, yang bagian A di sana buat manfaat istirahat. Kita baca teksnya. Pernahkah kamu merasakan tidak tidur selama 1 hari? Ya, siapa di sini yang anak teacher yang tidak tidur selama 1 hari, ya? Jika tidak tidur, ya, keesokan paginya tubuh kita akan lemah, ya. Perhatikan di sana selama 1 hari, ya. Di sana yang di sini artinya di sini 1 malam, ya. 1 malam yang Bapak lingkar ini, ya, Bapak ganti, ya. Pernahkah kamu merasakan tidak tidur selama 1 malam?
Mungkin anak-anak teacher tidak pernah ya selama 1 malam tidak tidur. Karena apa? Mungkin ini dialami oleh orang dewasa yang mungkin kerja di malam hari ya. Oke, anak-anak teacher pasti tidak akan pernah ya. Mungkin anak-anak teacher telat tidurnya pasti banyak. Anak-anak teacher mungkin karena main game sampai jam 10, itu tidak boleh ya anak-anak ya. Itu tidak boleh ya anak-anak teacher ya. Kurangi bermain game, apalagi itu melebihi waktu yang ditentukan ya. Jangan sampai jam 10 ke atas, itu jangan sampai kamu masih megang HP ataupun main games ya. Itu merusak mata dan kesehatanmu ya. Oke, kita lanjut. Jika tidak tidur keesokan paginya tubuh kita akan lemah ya. Jadi kalau kau bayangkan nanti kalau misalnya tidak tidur 1 malam, pasti besoknya akan lemas. Kenapa? Ya, hal ini membuat kita malas melakukan kegiatan. Ketika kita malas ya, ketika kita lemas tadi, kita akan malas melakukan kegiatan. Salah satunya adalah belajar. Kita akan malas ya. Oke, berikutnya, tubuh kita bukanlah robot yang dapat bekerja terus-menerus. Semua kegiatan yang kita lakukan akan menguras tenaga. Oleh karena itu kita memerlukan istirahat ya. Jadi anak-anak teacher, Bapak sarankan istirahatnya itu maksimal itu jam 9 malam ya. Jangan tidur itu di atas jam 9 malam ya. Untuk anak-anak itu jam 9 malam itu adalah waktu yang paling maksimal ya. Dan kalau siang hari boleh disempatkan tidur selama setengah jam atau 1 jam ya. Jangan misalnya sudah jam 12 siang panas-panasnya anak-anak teacher keluar bermain, itu tidak boleh ya. Oke, berikutnya kita akan mengetahui manfaat rekreasi ya. Apa itu rekreasi? Rekreasi itu sejenis misalnya liburan ya, jalan-jalan ya. Kalau di daerah kita mungkin wisatanya ataupun jalannya sering ke pantai ya. Mungkin anak-anak teacher juga semua sudah pernah ke pantai nih ya. Jadi kalau kita pergi liburan ke pantai pasti senang, bawaannya senang ya. Pasti bawaannya riang ya. Jadi itu sangat penting bagi kesehatan ya. Kita baca teksnya. Rekreasi dapat menghilangkan kebosanan dari kegiatan sehari-hari. Kita tidak harus membutuhkan biaya mahal untuk berekreasi. Kita dapat memancing di sungai, berekreasi ke pantai, atau bermain di taman hiburan. Ya, kalau misalnya kalian nggak bisa ke pantai, ya bermain di taman hiburan. Ya, misalnya contoh sederhananya buat ya pergi ke SP. Di situ kan ada tempat bermain ya. Ya, tapi harus bersama orang tua atau orang-orang yang bisa menjaga ya, karena anak-anak teacher masih anak-anak ya. Jadi rekreasi itu sangat penting bagi pertumbuhan perkembangan anak-anak. Oke, berikutnya adalah manfaat olahraga ya. Manfaat olahraga, kalau kita perhatikan sekilas gambarnya, yaitu ada olahraga sepak bola. Mungkin ini adalah olahraga yang cocok buat laki-laki ya, buat cowok. Jadi untuk perempuan juga boleh nanti misalnya olahraganya lompat tali kah ya, atau sejenisnya yang mungkin kamu senangi ya, kamu gemari. Kita baca teksnya. Dengan berolahraga tubuh kita menjadi sehat. Berolahraga akan membuat aliran darah lancar. Otot-otot tubuh pun menjadi lentur, padat dan kuat. Akibatnya tubuh pun menjadi kuat dan segar. Olahraga harus dilakukan sesuai kemampuan. Anak-anak tidak boleh berolahraga terlalu berat. Hal ini dapat menyebabkan cedera. Olahraga juga dapat menyehatkan jiwa. Senam, lari, basket, dan renang merupakan contoh olahraga ya. Jadi tergantung anak-anak teacher nih. Mau misalnya berenang, itu juga olahraga ya. Itu biasanya menambah tinggi badan anak-anak teacher ya.
basket, lari, senam, itu adalah olahraga yang sangat bermanfaat bagi anak-anak teacher ya. Pertumbuhannya kalau anak-anak teacher rutin ya, tapi jangan berlebihan ya. Jangan kalau misalnya renang sampai berapa jam, nggak boleh juga ya, harus seimbang ya. Jadi itu sangat bagus untuk perkembangan tubuh anak-anak teacher ya. Oke, mungkin itu sedikit materi kita untuk hari ini. Sebenarnya ini adalah pengulangan dari pembelajaran keempat ya. Jadi nanti anak-anak teacher tugasnya membuat hal-hal penting ya, meringkas dari video yang Bapak buat di sini, dan setelah itu nanti mengerjakan ayo berlatih ya, ayo berlatih di halaman 23 ya, ayo berlatih di halaman 23 nomor 1 sampai nomor 6 ya, nomor 1 sampai nomor 6. Di sana kan ada ayo berlatih dan ada ayo berlatih untuk MTK ya. Oke, ayo berlatih yang Bapak maksud di sana yang nomor 1 sampai nomor 6 yang di atas ya. Yang pertanyaannya yang pertama, tuliskan 3 faktor yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia sampai nomor 6. Jadi ayo berlatih yang di bawah ya, yang pembelajaran 6 itu tidak usah dikerjakan ya. Yang dikerjakan hanya ayo berlatih yang di atas. Oke, mungkin sekian pembelajaran kita untuk hari ini ya. Selamat mengerjakan dan Tuhan memberkati.